warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwah dan akhwat yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur, memuja dan mengagungkan Allah. Pada malam hari ini dengan izin Allah kita bisa duduk dalam majelis ini. Semoga duduknya kita dalam majelis ini akan memperberat timbangan amalan kebaikan kita di yaumul akhir. Jamaah sekalian, pada malam hari ini kita akan membahas tema tentang amalan tergantung dari akhirnya. Jadi suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan sebuah hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu bil khawatim, bahwa sesungguhnya amalan itu tergantung dari akhirnya. Demikian juga diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu di dalam Musnad Imam Ahmad bahwa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa sesungguhnya ada seseorang yang melakukan amalan-amalan penghuni neraka, namun dia adalah penghuni surga. Dan sungguh ada seorang yang melakukan amalan-amalan penghuni surga, namun dia adalah penghuni neraka. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup sabdanya dengan mengatakan, wa innamal a'malu bil khawatim, bahwa sesungguhnya amal itu tergantung pada penutupnya. Jamaah sekalian, di dalam hadis yang panjang disebutkan pada waktu kita berumur 3 kali 40 hari di dalam kandungan ibu kita, Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh ciptaannya ke dalam dada kita. Lalu seraya pada waktu itu menetapkan 3 hal. Pertama, ditentukannya ajal kita, sehingga kita tidak akan mati sebelum tiba ajal kita, sekalipun seluruh manusia menghendaki kita mati. Demikian juga ditentukannya rezeki kita. Kemudian ditentukannya kadar baik dan kadar buruk kita. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan dalam hadis itu dengan bersabda, ada manusia yang kamu lihat, begitu baiknya kamu lihat, sehingga kamu berkesimpulan tidak ada lagi antara dia dengan surga melainkan sisa 1 jengkal. Namun di penghujung akhir hayatnya dia melakukan amalan-amalan ahli neraka, kemudian dia mati dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam neraka. Sebaliknya ada manusia yang kamu lihat, saking jahatnya kamu lihat sampai kamu berkesimpulan bahwa tidak ada antara dia dengan neraka melainkan sisa 1 jengkal. Tetapi di penghujung akhir hayatnya Allah berkehendak lain. Dia melakukan amalan ahli surga dan dia meninggal dalam rangka melakukan amalan ahli surga. Maka Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam surga. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, di dalam kehidupan ini kita tidak boleh terlalu cepat-cepat berkesimpulan bahwa orang ini ahli surga, lalu kita mengatakan orang ini ahli neraka. Sebab jamaah sekalian, di dalam kitab Imam Bukhari, di dalam sahihnya dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, siapa yang ingin melihat penduduk neraka, silahkan lihat orang ini, kata Nabi. Maka seseorang mengikutinya dan ia terus ikuti hingga prajurit tadi terluka. Jadi dia ikut dalam medan jihad. Dan dia ingin disegerakan kematiannya. Maka serta-merta dia ambil ujung pedangnya, lalu dia letakkan di dadanya, lalu dia hujamkan hingga menembus di antara kedua lengannya.
selanjutnya dia meninggal. Jadi dia mati di medan jihad, tapi mati dalam keadaan bunuh diri. Selanjutnya Nabi bersabda bahwa sungguh ada seorang hamba yang menurut pandangan orang banyak itu mengamalkan amalan penghuni surga, namun berakhir menjadi penghuni neraka. Sebaliknya ada seorang hamba yang menurut pandangan orang melakukan amalan-amalan penduduk neraka, namun berakhir dengan menjadi penghuni surga. Sungguh amalan itu dihitung dengan penutupnya, kata Nabi. Jamaah sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis yang kita bacakan tadi ini mengingatkan kepada kita agar tidak bangga dengan amalan-amalan kita. Dan hadis ini juga mengingatkan kita supaya tidak bangga dengan tilawatil Quran kita, tidak bangga dengan sedekah-sedekah kita, demikian pula dengan salat-salat kita ataupun amalan-amalan lain-lainnya yang kita miliki. Kenapa jamaah sekalian? Karena kita tidak tahu bagaimana akhir kesudahan hidup kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat 34, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya hanya di sisi Allah lah ilmu tentang hari kiamat. Ayunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham. Dan dia menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Wa ma tadri nafsum madza taksibu gada. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya untuk hari besoknya. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardi tamut. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha mengenal. Jadi jamaah sekalian, rahasia tentang hari kiamat ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Tidak seorang pun dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak seorang pun yang mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Nah, sebahagian ahli tafsir jamaah sekalian mengatakan tentang ayat ini bahwa seseorang tidak tahu bagaimana kondisi dia di tempat tersebut tak kala dia meninggal dunia. Apakah dia mati dalam keadaan husnul khotimah atau dia mati dalam keadaan su'ul khotimah? Kita tidak tahu. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal ini adalah perkara yang gaib. Tidak ada yang mengetahui tentang takdir seseorang apakah dia kelak menjadi penghuni surga atau penghuni neraka kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama menyebutkan bahwa di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal ini sebagai hal yang gaib adalah agar seseorang tidak ujub, tidak bangga dengan amalan yang dia lakukan. Karena dia tidak pernah tahu bagaimana keadaan akhir hayatnya. Siapa yang menyangka ada profesor hadis kemudian murtad dan sekarang jadi pendeta kemudian menyerang kaum muslimin? Siapa yang menyangka? Oleh itu jamaah sekalian, siapa juga yang tadinya memusuhi Islam dan sempat memurtadkan umat Islam kemudian dia kembali ke Islam, lalu kemudian menjadikan orang-orang yang pernah murtad tadi kembali kepada Islam. Dan itu semua rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Hikmah lain dari gaibnya hal ini adalah jika seseorang tahu bahwa dia telah ditetapkan sebagai penghuni surga, maka dia bisa menjadi sombong dan kemudian dia pasti malas beramal. Adapun jika dia tahu bahwa dia adalah penghuni neraka, maka dia akan semakin kafir dan berbuat kezaliman. Kenapa? Karena dia tahu bahwa beramal baginya tidak ada gunanya. Akan tetapi jamaah sekalian, ketika hal ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang mengetahui kecuali dia, maka setiap hamba akan senantiasa berhati-hati dengan amal saleh yang dia lakukan. Oleh karena itu,
hendaklah kita selaku hamba tidak ujub, tidak bangga, serta jangan merendahkan orang lain. Kenapa? Karena bisa saja pelaku maksiat yang dilihat memiliki akhir kehidupan yang tidak buruk. Karena bisa jadi dia bertobat kepada Allah setelah itu, dan kemudian Allah menganugerahkan kepadanya husnul khotimah. Oleh karena itu jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang salaf yang bernama Hafs bin Humaid berkata kepada Syekh Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Dia berkata kepada Syekh Abdullah bin Mubarak, saya melihat seorang laki-laki membunuh seorang laki-laki yang lain. Lantas terbetik dalam hatiku bahwasanya saya lebih baik dari pembunuh tersebut. Maka Syekh Abdullah bin Mubarak menjawab, apakah engkau merasa aman terhadap dirimu itu lebih berat daripada dosa yang dia lakukan? Maksud perkataan dari Syekh Abdullah bin Mubarak rahimahullah adalah, atas dasar apa Hafs bin Humaid merasa bahwa dirinya lebih baik daripada pembunuh tersebut? Apakah Hafs merasa bahwa dirinya akan masuk ke dalam surga dan pembunuh tersebut masuk ke dalam neraka jahanam? Maka sesungguhnya tidak seorang pun yang tahu bagaimana akhir kehidupan Hafs bin Humaid dan akhir kehidupan pembunuh tersebut. Bisa jadi jamaah sekalian, Hafs bin Humaid hidup ditutup dengan keburukan, dan bisa jadi pembunuh tersebut hidupnya ditutup dengan kebaikan. Oleh karena itu, bagaimanapun seseorang beramal saleh, maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga amalnya, serta terus-menerus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepadanya husnul khatimah. Kemudian di dalam hadis lain Nabi bersabda, dan jika Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, niscaya Allah akan membuatnya dia beramal sebelum kematian menjemputnya. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana Allah membuatnya dia beramal? Maka Nabi berkata, dia diberikan taufik oleh Allah untuk beramal saleh, lalu dia meninggal dunia dalam keadaan demikian. Oleh karena itu, jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi Nabi bersabda, kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada seorang hamba, niscaya Allah akan membuatnya dia beramal sebelum meninggal dunia. Terus sahabat bertanya, bagaimana Allah membuatnya beramal ya Rasulullah? Nabi berkata, Allah memberikan taufik kepadanya untuk beramal saleh, lalu dia meninggal dalam keadaan demikian. Nah, oleh karena itu di antara perkara yang sangat mempengaruhi seseorang dalam meraih husnul khatimah atau su'ul khatimah adalah masalah keikhlasan. Oleh karena itu, tak kala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada seseorang yang beramal dengan amalan penduduk surga berdasarkan pandangan manusia, padahal dia adalah penduduk neraka. Dan ada seseorang yang mengamalkan amalan penduduk neraka berdasarkan pandangan manusia, padahal dia adalah penduduk surga. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak usah jauh-jauh melihat contoh, mungkin ada di sekitar kita. Kita punya imam masjid waktu saya masih mengajar di Bulukumba. Dia penghafal 30 juz. Ada tato bunga melati di betisnya. Sampai-sampai orang tua kalau dia jadi imam lari pulang. Ya, katanya, masa kita mau diimami sama orang bertato? Coba, tatonya itu bunga melati di betisnya. Subhan. Jadi kita tidak boleh mandang enteng manusia. Ada kita punya anak tarbiyah di Bulukumba itu, tatonya melingkar di leher kayak kalung. Tapi alhamdulillah Allah beri hidayah. Oleh karena itu sekali lagi kita tidak boleh mandang enteng manusia. Saya pernah melihat seorang laki-laki berjubah putih, itu setengah badannya penuh tato, ini sampai ke bawah. Apakah kita mau menghinakan orang seperti ini?
Apakah kita pastikan bahwa dia akan mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah? Oleh karena itu, mari kita memandang manusia dengan pandangan kasih sayang. Jamaah sekalian, kepada para murabbi di tarbiyah, jangan terlalu enteng mencoret nama anggota tarbiyah. Karena ada juga saya lihat dalam diskusi-diskusi di kelompok murabbi, itu kemudian saya coret namanya karena tidak pernah aktif tarbiyah. Apa memang tidak ada keinginan kita untuk bersama-sama masuk ke dalam surga dan kita sendiri belum bisa memastikan diri kita sebagai ahli surga? Saya membaca sebuah kisah. Ada orang bersahabat, terus kemudian orang ini selalu diajak pergi salat, tapi jamaah sekalian sangat susah diajak salat. Lalu tiba-tiba sahabatnya tadi ini menemukan ide. Lalu dia katakan, saya ajak dia umroh, mudah-mudahan dia mau, dan kalau dia umroh pasti dia salat. Lalu diajaknya sahabatnya pergi umroh. Ayo kita pergi umroh. Kata sahabatnya, baik, maka pergilah umroh bersama. Jamaah sekalian, setelah selesai salat, dia salat sunnah, orang yang tidak pernah salat tadi. Lalu kata sahabatnya, ayo kita pulang ke hotel, nanti sebentar kita pergi lagi salat kalau sudah masuk waktu. Kata dia, izinkan saya salat 2 rakaat lagi. Maka dia pun jamaah sekalian melakukan salat 2 rakaat. Dan siapa yang menyangka bahwa itu adalah akhir terkali dia salat dan dia meninggal dalam keadaan sujud. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki dengan bacaan Quran yang kita miliki, dengan sedekah-sedekah yang kita keluarkan, sebab semua itu tidak ada artinya jamaah sekalian kalau kita melakukan dalam keadaan tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang sederhana, tapi kemudian ini menunjukkan bahwa orang tersebut yang disebutkan dalam hadis yang kita sampaikan tadi, bahwa dia tidak ikhlas dalam beramal. Kenapa? Karena ada penyakit di dalam hatinya, baik itu berupa riya, atau ingin dipuji, atau ingin disanjung, atau ingin dihormati, atau kemudian ingin dibanggakan dengan amalannya, atau merendahkan amalan orang lain. Syekh Abdullah bin Mubarak rahimahullah, beliau adalah seorang ulama yang kaya raya. Beliau seorang mujahid, dan dia orang yang paling suhud di antara ulama-ulama yang ada pada waktu itu. Suatu ketika lampu padam, sebentar saja lampu itu padam. Begitu lampu dinyalakan, sudah basah pipinya Syekh Abdullah bin Mubarak dengan air mata. Lalu kemudian beliau diam-diam mengusap air matanya. Lalu kata ulama, inilah yang membedakan kami dengan Syekh Abdullah bin Mubarak. Beliau sangat suhud. Di masanya jamaah sekalian, dia menghidupi beberapa orang ulama. Saya pernah mendengarkan nasihat dari Ustaz Dr. Ihsan Zainuddin berkata bahwa Syekh Abdullah bin Mubarak itu mengeluarkan dana setiap bulan sekitar 1,2 miliar untuk mendanai ulama-ulama yang hanya kerjanya mengajar. Kemudian suatu ketika jamaah sekalian terjadi perang tanding antara kaum muslimin dengan kaum kufar. Sudah 3 orang terkapar di kalangan kaum muslimin. Lalu jagoan orang kafir itu berkata, siapa lagi yang berani maju? Tidak ada satupun yang berani maju. Tiba-tiba ada seorang laki-laki berkuda pakai cadar, kemudian maju, lalu bertarung, lalu membunuh orang kafir tersebut. Maju lagi satu orang, dia bunuh lagi. Maju lagi satu orang, dia bunuh, sehingga 3 sama-sama gugur 3. Kemudian orang itu melarikan kudanya ke pinggiran pasukan kaum muslimin, kemudian lari ke belakang, lalu dia membuka cadarnya. Ternyata ada salah seorang muridnya yang melihatnya, ternyata dia adalah Syekh Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Subhanallah. Dia kemudian tidak memamerkan amalan-amalan.
Maka hal yang paling kita takutkan di media sosial hari ini, jangan sampai terbetik dalam hati kita ingin terkenal. Ini penyakit. Nah, jamaah sekalian, bahwa hal ini semua dapat menjerumuskan seseorang di dalam kematian su'ul khatimah. Oleh karena itu, hendaklah kita berusaha untuk senantiasa menjaga keikhlasan kita yang telah kita raih. Karena sungguh meraih keikhlasan adalah perkara yang berat, dan menjaganya adalah hal yang lebih berat lagi. Sekali lagi jamaah sekalian, jangan kita memandang luarnya orang. Sehingga suatu ketika ada sahabat yang mengejar orang kafir, terus di saat kondisi terdesak, dia lalu berkata, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lalu sahabat itu berkata, main-main sih. Dia tebas orang itu meninggal dunia. Sampai kabar itu kepada Nabi SAW. Katanya, kamu membunuh orang yang menyebutkan kalimat la ilaha illallah. Dia bilang, benar ya Rasulullah. Kenapa engkau membunuhnya? Dia dalam keadaan terdesak ya Rasulullah. Mungkin dia ingin menyelamatkan diri. Maka kata Nabi, apakah engkau mengetahui isi hatinya? Apa engkau mengetahui isi hatinya? Nah, disebutkan di dalam kisah Sultan Murad IV ini, beliau suka sekali menulis catatan harian. Kemudian beliau memiliki buku harian yang digunakan untuk menuliskan berbagai pengalaman yang dialami selama memegang kekuasaan. Salah satunya tentang kisah tatkala dia bertemu dengan seorang laki-laki yang tergeletak meninggal dunia tanpa ada yang mengurusnya. Dia bercerita di dalam memori hariannya, suatu malam Sultan Murad merasa risau tanpa tahu apa penyebabnya. Akhirnya jamaah sekalian, dia mengajak kepada kepala pengawalnya untuk berjalan-jalan keluar istana dengan menyamar layaknya seperti rakyat biasa. Sampai akhirnya dia menemukan seorang pria tergeletak di lorong sempit. Kemudian Sultan Murad menggerak-gerakkan laki-laki itu. Namun orang tersebut tergeletak tidak merespon dan diketahui bahwa ternyata dia sudah meninggal dunia. Kemudian Sultan Murad IV sempat bingung, sebab orang-orang sekitar itu tidak ada yang peduli sama sekali. Tidak ada yang mau menolong laki-laki yang meninggal itu. Lalu Sultan Murad IV mengatakan, kenapa orang ini meninggal tapi tidak satupun orang di antara kalian yang mau mengangkat jenazahnya? Lalu kata Sultan Murad, siapa dia? Di mana keluarganya? Kemudian tidak seorang pun warga yang berani menjawab. Maka jamaah sekalian, ada di antara mereka yang memberanikan menjawab bahwa orang ini suka minum minuman keras dan suka berzinah. Maka kami tidak mau mengurusnya. Tidaklah kami mengenal dia di daerah ini kecuali dia ada ahli maksiat. Lalu kata Sultan Murad, tapi bukankah dia juga umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian orang-orang itu diajak bicara oleh Sultan Murad, dan pada akhirnya mereka tergerak hatinya untuk mengangkat jenazah laki-laki tersebut untuk dibawa ke rumahnya. Dan ketika jenazah itu tiba di keluarganya, orang-orang yang mengangkatnya langsung pergi. Yang tinggal hanya Sultan Murad dengan pengawalnya. Melihat keadaan itu jamaah sekalian, sang istri begitu dia lihat mayat suaminya, istrinya tidak kuasa menahan tangisnya. Kemudian di dalam tangisnya di samping jenazah suaminya, sang istri mengucapkan doa, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu wahai suamiku. Aku bersaksi bahwa engkau termasuk orang-orang yang soleh. Lalu Sultan Murad IV kaget saat mendengar doa perempuan tersebut yang menyebutkan bahwa pria itu meninggal adalah orang yang soleh. Sebab berbeda tak kala dia dapati mayat tadi tergeletak di lorong-lorong sempit. Ini berlawanan dengan kenyataan kondisi masyarakat mengatakan tidaklah kami mengenalnya melainkan dia adalah ahli maksiat.
Lalu Sultan Murad IV berkata, bagaimana mungkin dia termasuk orang saleh? Sementara orang-orang membicarakan tentang dia begini dan begitu, sampai-sampai mereka tidak peduli dengan kematiannya. Lalu istrinya menjawab, hampir setiap malam suamiku keluar rumah pergi ke toko minuman keras. Itu tiap malam dia kerja. Dia membeli minuman keras daripada penjual sejauh kemampuan uang yang dia miliki. Lalu kemudian minuman-minuman itu dibawa pulang ke rumah, lalu dia buang ke toilet sambil dia berkata kepadaku, saya telah meringankan dosa kaum muslimin. Ya, dia beli minuman keras itu sepanjang uang yang dia mampu. Ini minimal mengurangi orang yang minum pada malam itu. Lalu kata istrinya, selain membeli minuman keras untuk dibuang ke toilet, dia juga sering mendatangi tempat pelacuran. Lalu dia menemui sejumlah pelacur, kemudian memberi mereka uang. Lalu kepada pelacur itu yang telah dia beri uang, dia berkata, malam ini kalian sudah saya bayar. Oleh karena itu, tutup pintu rumahmu sampai pagi. Lalu suamiku pulang ke rumah. Lalu dia berkata kepadaku, alhamdulillah malam ini saya telah meringankan dosa para pelacur itu dan pria-pria muslim. Itu yang disampaikan oleh istrinya. Namun orang sekitarnya hanya tahu bahwa laki-laki ini meninggal dan selama hidupnya dia tidak lebih adalah peminum arak dan pezina. Padahal mereka tidak tahu cerita sebenarnya, jamaah sekalian. Maka istrinya pun menyampaikan kekhawatirannya kepada suaminya. Dia katakan, kalau begini terus menerus kamu lakukan, dan kalau kamu meninggal nanti pasti orang tidak akan mengangkat mayatmu, karena engkau pasti mereka mengenal ahli maksiat. Maka mendengar ucapan istrinya, suaminya hanya tersenyum. Lalu dia berkata, jangan takut, nanti kalau saya mati saya akan disalati oleh sultanku, kaum muslimin, para ulama yang ada di negeri ini. Itu kata istrinya kepada Sultan Murad IV. Maka mendengar cerita itu jamaah sekalian, Sultan Murad IV menangis dan dia pun menyebutkan bahwa saya adalah Sultan Murad yang menyamar sebagai rakyat biasa dan benar perkataan suamimu. Saya siap mengurusi jenazahnya sampai ke pemakaman dan saya akan sampaikan kepada seluruh ulama-ulama yang ada di negeri ini supaya besok datang mensalatkannya dan turut mengantar jenazahnya ke kuburan. Jadi jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atas perintah Sultan Murad IV, maka jenazah laki-laki ini akhirnya mengalami proses pemakaman yang dihadiri oleh para ulama, para orang-orang saleh dan seluruh masyarakat Turki yang ada pada waktu itu. Oleh karena itu jamaah sekalian, sekali lagi jangan kita hanya memandang kulit luarnya orang, karena boleh jadi ada amalan yang tersembunyi yang kita tidak ketahui. Dan sekali lagi amalan itu sangat ditentukan oleh akhirnya. Saya punya tetangga jamaah sekalian, 2 orang bercerita kepada saya, termasuk pribadi beliau yang bercerita. Saya jaga toko, ya, jaga tokonya rasa. Dia bercerita lah tentang kisah laki-laki. Bilang dulu itu nak, sebelum dia salat, suka sekali isi bak air untuk wudhu, karena dulu kan orang masih pakai pompa tangan, Pak. Dia ya pompa tangan untuk bak air. Kolam itu agak luas, dan kalau sudah penuh dia pulang, dia tidak sholat. Suatu ketika sudah masuk waktu duhur, tidak ada orang azan. Jadi kebetulan dia belum pulang, maka Aji ini sampai ke sana, nah, azan dulu nak, tidak ada orang azan. Maka dia pun azan, merdu sekali suaranya. Tapi setelah azan jamaah sekalian dia lari pulang. Dia tidak salat.
Tapi haji ini tidak pernah berhenti. Suatu ketika setelah dia azan, di lain waktu dia azan, dia sampaikanlah kepadanya, "Nak, banyaknya pahalamu, nak. Coba bayangkan kamu ngisi bak air untuk berwudu dan semua orang berwudu untuk salat, kamu dapat pahalanya. Kemudian kamu azan. Setiap orang yang menghadiri azan, menghadiri salat karena suara azanmu, maka kamu akan mendapat pahalanya. Tapi sayang sekali, nak, semua ini hanya bisa didapatkan kalau kita salat. Karena kunci semua kebaikan adalah salat." Maka mulai saat itu beliau kemudian salat. Suatu ketika saya dia dapat cerita langsung dari bapak ini. Dia bilang, "Saya, nak, kalau memikirkan kejahatan saya sangat jahat sekali." Beliau polisi. Kemudian kalau dia marah, kadang-kadang dia banting orang, kemudian dia injak. Tapi karena itu masa lalu saya, maka saya ingin menembus masa lalu saya, dan saya berniat mudah-mudahan saya mati di dalam masjid. Itu cita-citanya. Jadi jamaah sekalian, banyak kita dapati orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah karena dia bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika baru-baru saya menikah dan saya tinggal di rumah mertua saya. Saya naik PT-PT mau pergi mengajar di sekolahnya Pak Nur Salam di SMA Ahmad Yani. Saya lewat di depan rumahnya ada bendera putih. Karena rumah beliau persis belakang rumahnya rumah saya, di antara jalan. Saya lihat ada bendera putih, saya turun. Saya masuk ke dalam rumah itu, saya bilang, "Siapa yang meninggal?" Bilang, "Hajimu, nak." Saya bilang, "Kapan meninggal?" Dia bilang, "Kira-kira mungkin sekitar jam 10, nak. Tapi nanti didapati tak kala tukang kuncinya masjid datang, karena kami punya tukang kunci masjid itu jauh tinggalnya. Dia datang sekitar jam setengah 12. Dilihatnya haji itu sementara dalam keadaan tersungkur sujud di dalam halamannya masjid. Karena mungkin pada waktu kita bangun menara masjid, dia mandang ke atas karena memang bapak ini kena penyakit tekanan darah tinggi. Terus kemudian dia terjatuh, lalu dia meninggal dalam keadaan sujud. Lalu saya berkata dalam hati saya, tepat apa yang dia ngomongkan sama saya. Dia mau meninggal di daerah masjid. Dia bilang, "Untuk menembus kesalahanku, nak, saya ingin sekali meninggal di dalam masjid, kalau tidak di area masjid saja." Dan sejak saat dia sadar, dia tidak pernah meninggalkan salat 5 waktu. Subhanallah. Jadi jamaah sekalian, sekali lagi jangan kita memandang enteng orang lain. Jangan kita memandang sebelah mata dengan orang. Siapa yang pernah membayangkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang pernah merencanakan pembunuhan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus kemudian meninggal dunia dan dia dikuburkan di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang menyangka Khalid bin Walid yang hampir saja pada waktu itu membunuh Nabi di Uhud, tak kala para sahabat sudah meninggalkan gunung itu untuk turun mencari ganimah, meninggalkan amanah yang Nabi berikan kepadanya. Lalu Nabi SAW dihujani anak panah sampai beberapa sahabat yang menjadi tameng, dan sempat gigi Nabi SAW jatuh karena terkena ujung tombak. Tapi siapa sangka Khalid bin Walid kemudian menjadi pembela Islam, dan berapa pertempuran yang dia ikuti sampai seluruh badannya sudah penuh dengan luka-luka tombak dan luka-luka panah, dan dia ingin sekali meninggal di medan jihad, tapi ternyata beliau meninggal di tempat tidur. Dan dia sempat masuk Islam. Dan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sewaktu Khalid bin Walid menjadi panglima perang, Umar bin Khattab memecat Khalid bin Walid menjadi prajurit biasa, tapi kemudian tidak juga mengurangi semangatnya di dalam medan jihad. Lalu dia ditanya, "Wahai Khalid, bukankah Umar sudah memecatmu menjadi prajurit biasa?" Apa kata Khalid bin Walid? "Saya berjuang bukan karena Umar." Adakah orang yang menunjukkan keikhlasannya kepada Allah sebegitu? Nah, oleh karena itu jamaah sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh bin Baz rahimahullah berkata,
Kalau engkau ingin mati dalam keadaan husnul khotimah, jangan kamu pernah melupakan 3 doa ini dalam sujudmu. Yang pertama, Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Ya Allah, jadikanlah kematian yang terindah bagiku. Kemudian yang kedua, kata Syekh bin Baz, berdoalah kepada Allah dengan doa Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Ya Allah, berikan rezeki kepadaku untuk bertobat dengan sebenar-benarnya tobat sebelum kematian datang menjemputku. Kemudian yang ketiga, kata Syekh bin Baz, berdoalah kepada Allah dengan doa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai sang pembolak-balik hati, tetapkanlah aku dalam agamaku. Kenapa jamaah sekalian? Kita lahir saja dalam keadaan Islam sudah nikmat besar. Kita mati dalam keadaan Islam juga sebuah nikmat yang besar. Dan kita tidak tahu jamaah sekalian, apakah kita mati dalam keadaan husnul khotimah atau dalam keadaan su'ul khotimah. Oleh karena itu sekali lagi, jangan kita pernah sombong, meremehkan orang lain, karena boleh jadi kematian terindah baginya dan boleh jadi kematian terburuk yang kita dapatkan. Maka dengan memiliki hati seperti ini, setiap manusia kita pandang dengan kasih sayang. Kita pandang dengan kasih sayang. Dan inilah dakwah kita jamaah sekalian. Siapa yang menyangka anak-anak yang biasa kita lewati pergi ke masjid dia main gitar, lalu hanya dengan sapaan ringan assalamualaikum, lalu suatu ketika anak-anak yang tadinya main gitar di pos-pos jaga, tiba-tiba dia masuk masjid untuk menunaikan salat. Padahal mungkin kita tidak pernah mengatakan kepadanya, ayo kita mari salat. Hanya sekedar menyapa sederhana, assalamualaikum. Lalu dia jawab, waalaikumsalam. Bukankah salam mengandung unsur doa jemaah sekalian? Jadi sekali lagi, bersyukur kita, Allah masih menakdirkan kita duduk-duduk dalam majelis-majelis yang mulia. Sangat bersyukur kita, alhamdulillah ada di antara kita yang ikut tarbiyah. Sebab dengan jalan itulah kita bisa mengasah iman kita. Dan semoga jamaah sekalian, kita mengakhiri kehidupan kita dalam keadaan husnul khatimah. Salah seorang guru kita, Ustaz Mansur Salim, waktu tahun 89 kita cor ini masjid, kemudian beliau selalu mengisi taklim di malam Jumat menggantikan Syekh Ali Ibrahim, kemudian mendahului kita, dan disitulah awalnya saya mendapatkan fatwa bolehnya kita menjamak duhur dengan asar sekalipun tidak ada masalah, karena waktu di cor ini ada tiang tengahnya di masjid, itu 2 hari 2 malam kita mengecor, dan kapan lantai 2-nya itu waktu kapan kita hentikan cor maka akan patah. Akhirnya pada waktu itu Ustaz Said Abdul Samad dengan almarhum Ustaz Mansur Salim, kemudian beliau mengeluarkan dalil bahwa Nabi pernah menjamak duhur dengan asar tanpa ada masalah, sehingga waktu itu kita salat duhur, nanti kira-kira jam 4 lewat, nanti habis, kemudian penuh cor dan sudah berakhir, baru kita menjamak antara salat duhur dengan asar. Jadi sekali lagi jamaah sekalian, masjid ini punya sejarah tersendiri di dalam pengembangan dakwah kita ke depan. Semoga jamaah sekalian ada manfaatnya. Ini ada adik-adik jamaah sekalian, saya tadi membacakan di awal surah tentang mana nih? Sesungguhnya hanya di sisi Allah lah ilmu tentang hari kiamat, dan Dia menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Jadi innallaha indahu ilmu sa'ah wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham. Kira-kira surah ini terdapat di surah mana? Ada yang hafal? Silakan. Ayat 3. Ya. Fadal. Masya Allah.
Sekarang. Iya. Masyaallah. Kemudian jamaah sekalian, siapa nama sultan yang menemukan mayat yang tergeletak di lorong sempit? Padahal Sultan Murad IV. Syukran. Alhamdulillah. Subhanallah. Semoga yang memberi hadiah setiap parfum ini dipakai sholat, insya Allah kita juga dapat bahagian dari pahala kebaikan, karena salah satu sunnah tak kala kita ke masjid adalah memakai wangi-wangian. Saya kira demikian jamaah sekalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.